Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin berbicara mengenai Al-Quran. Sekarang fadilahnya bagi orang yang menghafal, membaca dan mengamalkan dan menyampaikan isi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Quran, fadilahnya Al-Quran. Qala, bersabda yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Dalam keterangan hadis ini maksudnya barang siapa yang menghafal Al-Quran, summa ra'a, kemudian dia melihat, menganggap, anna ahadan, bahwa seseorang, utiya, diberi, afdala mimma utiya, diberikan sesuatu yang lebih utama daripada yang diberikan kepada dia, yaitu Al-Quran. Faqad istasghara, maka sungguh dia telah mengecilkan ma, sesuatu, Allah yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang penghafal Al-Quran, kemudian dia melihat seseorang, mungkin karena dunianya, mungkin karena jabatannya atau yang lain-lain, dia menganggap bahwa nikmat itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu hafalan Al-Quran. Maka sungguh dia telah mengecilkan atau meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat, afdala manzilatan, yang lebih utama kedudukannya, indallahi, di sisi Allah, minal Qur'an, daripada Al-Quran. La nabiyyun, tidak juga nabi, wala malakun, tidak juga malaikat, wala ghairuhu, dan juga tidak selain nabi dan malaikat. Jadi bagi orang yang di dunia menghafal Al-Quran, mengamalkan dan menyampaikan Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada dia, akan memberikan syafaat kepada dia. Dan juga nanti ketika di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota yang bercahaya, yang cahayanya menjadi cahaya matahari. Tapi hati-hati. Tapi kalau kita hanya menghafal saja tanpa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu, maka nanti di akhirat justru Al-Quran akan menjadi hujjatun alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah untuk membinasakan kita. Tetapi jangan takut gara-gara nanti kalau saya nggak mengamalkan Al-Quran nanti kena hujjah Al-Quran. Kita tetap terus menghafal semampu kita dan terus berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana al-Qur'anu, apabila Al-Qur'an
fi ihabin diletakkan di sebuah kantong kulit mamassatun nar, maka tidak akan bisa dibakar oleh api, tidak akan bisa tersentuh oleh api. Jadi di sini ada keterangan yang lebih dalam, yaitu seorang penghafal Al-Quran walaupun nanti dia karena mungkin kelalaiannya dia ditakdirkan masuk neraka, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dengan catatan dia mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau penghafal Al-Quran tapi mati dalam keadaan na'udzubillah, dalam keadaan murtad, maka semua itu tidak ada manfaatnya. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang telah terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika minal khasirin, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi, udah capek hafal, gara-gara akhirnya suul khatimah, semuanya nggak ada gunanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utamanya amalan ibadah hamba umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ciri khasnya umat akhir zaman yaitu diantaranya yaitu suka membaca Al-Quran. Maka kalau kita mengaku sebagai umat yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Quran hanya sebagai pelajaran, maka nampaknya perlu dikoreksi lagi. Apakah kita ini sudah pantas menjadi umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qara'a Taha, membaca surat Taha, wa Yasin, dan surat Yasin, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, bi alfi amin, 1000 tahun sebelumnya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, dunia, akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala sudah membaca surat Taha dan Yasin 1000 tahun sebelumnya. Falamma sami'at al-malaikah, maka tatkala malaikat mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, qalat, maka malaikat mengatakan, tuba li ummatin, sungguh beruntung bagi umat, yang zilu alaihim hadza, yang mana Al-Quran turun kepada mereka. Wa tuba, dan sungguh beruntung ajwafin tahmil hadza, hati-hati yang membawa Al-Quran. Wa tuba li alsinatin tantiqu bihadza, dan sungguh beruntung lisan-lisan yang membaca Al-Quran. Kalau sekarang mungkin kita belum tahu apa keuntungan, apa fadilah yang sebenarnya, karena kita belum melihat keuntungan tersebut. Keuntungan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan, menyampaikan itu, nanti kita akan melihat ganjarannya dengan jelas ditampakkan di depan mata kita itu nanti di akhirat. Dan kalau sudah malaikat yang mengatakan tuba, sungguh
menjadi seorang ustaz. Nanti ditanya sama tetangga mau jadi apa anakmu, cuma mondok ngapal Quran gitu aja mau jadi apa? Masya Allah. Ya Allah. Jawab aja mau jadi pensyafaat nanti di akhirat. Allah. Dunia kan sementara. Kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi, tapi kalau tanpa didikan agama, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan membuat kita celaka hati di akhirat. Untuk apa? Berapa banyak orang yang disusahkan oleh anaknya ketika anaknya sudah menjadi besar, padahal dulunya untuk membiayai pendidikannya banting tulang orang tuanya, tapi setelah besar justru malah menyusahkan orang tuanya. Kenapa? Karena dari awal tidak dididik dekat dengan Al-Quran. Maka dari hadis ini kalau dibalik muqabalahnya, seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang di dalamnya langsung Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu qira'atul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, an du'ai, saking sibuknya sampai tidak sempat berdoa kepadaku dan membuat masalati dan tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu, maka saya akan memberikan kepadanya afdhalat thawabis syakirin, pahala orang-orang bersyukur yang paling afdal. Pahala orang yang bersyukur yang paling afdal. Apa janji Allah kepada orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka saya akan tambah. Di sini di hadis ini dikatakan afdal, sebaik-baiknya. Berarti yang Allah akan tambah itu sangat banyak. Sangat banyak, melebihi orang-orang yang berdoa dan meminta. Karena kalau berdoa meminta ini kan sesekali. Kadang cuma habis sholat atau mungkin malam. Tapi kalau sibuk dengan Al-Quran itu maknanya dia senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada orang-orang yang berdoa tadi. Maka ganjarannya pun, keuntungannya pun lebih besar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun", ada 3 orang. Yaumal qiyamati, yang pada hari kiamat nanti, ala kathirin min miskin aswad, mereka berada di gundukan minyak misik yang hitam. Pada hari kiamat, di mana orang terpontang-panting memikirkan dirinya masing-masing, yauma yafirrul mar'u min akhihi, yang mana orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari sahabatnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Matahari cuman hanya 1 mil dari kepalanya. Matahari yang beribu-ribu mil di dunia ini, kalau kita berdiri di siang hari di tengah terik matahari, maka sungguh sangat panas. Apalagi nanti di hari kiamat, matahari 1 mil saja, dan kita berada di padang pasir yang luas, nggak ada pohon-pohon, nggak bisa berteduh.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aman daripada ancaman padang mahsyar. La yahuruhum faza'. Mereka tidak disusahkan dengan kaget. Jadi ketika kiamat itu semua orang akan kaget. Semua orang akan kaget. Kenapa ini? Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Orang yang hamil langsung betul melahirkan. Orang-orang akan merasa dia itu mabuk. Anak-anak kecil akan langsung berubah karena saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, orang ini dia terbebas daripada itu. Dia aman-aman dan santai-santai. Wala yanaluhum hisabun, dan mereka tidak akan dihisab. Nabi mengatakan, apabila seseorang dihisab, maknanya dia akan kemungkinan besar akan masuk neraka. Kalau nggak pas-pas. Karena hisab Allah ini beda dengan hisabnya manusia. Detail sekali. Maka kita diajarkan Nabi, Allah hasibni hisabi yasira. Ya Allah, hisabkan aku dengan hisab yang mudah. Kalau bisa jangan hisab ya Allah. Maka caranya ini, amalan ini. Hatta yaqulullah bainan nas, sampai seluruh urusan seluruh manusia selesai. Siapakah tiga orang itu? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah azza wa jalla. Yang pertama itu laki-laki yang menghafal Al-Qur'an mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni ya Allah. Wa rajulun, dan orang amma bihi qauman, yang mengimani suatu kaum, wa hum bihi radun, dan kaum tersebut ridha, puas dengan keimamannya. Jadi kalau kita melihat orang dia suka menjadi imam, jangan kita suuzon. Mungkin dia mencari pahala lain. Mungkin dia mencari pahala lain. Kalau kita suuzon, nanti belum tentu yang kita suuzonkan itu benar. Kalau salah sudah jelas dosanya. Kalau benar itu nggak ada pahalanya. Jadi kalau kita menjadi imam suatu kaum, kita niatkan mendapatkan fadilah dalam hadis ini. Ya Allah, saya ini ditunjuk menjadi imam dan dipersilakan untuk menjadi imam. Mudah-mudahan saya nanti mendapatkan fadilah dalam hadis ini, yaitu akan berada di gundukan-gundukan minyak misik yang terbebas daripada bahayanya hari kiamat. Allah jalla. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an di sini maksudnya yang orang senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya, menyampaikannya, pokoknya ahli besi bukan cuma jualan besi, yang buat besi yang tidak pandai besi. Kalau Al-Quran, ahli Al-Quran itu semua ahli dalam Al-Quran, ahli membaca, ahli menghafal, ahli mengamalkan, ahli menyampaikan.
Ahlul Al-Quran, ahlullah. Ahli Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah. Sekarang kalau kita menjadi keluarga pejabat besar, kita akan bangga menyampaikan kepada orang, saya ini keluarganya Pak Bupati. Itu baru bupati, udah besar dadanya. Belum lagi kalau saya keluarganya Pak Jokowi. Maka dia merasa saya mulia, saya hebat. Ini orang ahli Al-Quran adalah keluarganya zat yang menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan 7 lapis bumi, dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh tidak bisa dibayangkan betapa mulianya orang tersebut. Wasatu dan orang-orang khususnya, VIP kelas. Allah. Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Jadi bukan cuma besi yang berkarat, ternyata hati juga bisa berkarat. Apa tandanya hati berkarat? Tandanya hati berkarat ketika amal-amal melemah. Ketika amal-amal melemah, semia, ngaji malas, zikir malas, serba malas. Ya Allah. Tapi kalau untuk kemaksiatan nomor 1, nah itu tandanya hati sedang berkarat. Jadi kenalilah hati kita sekarang lagi bersih atau sedang berkarat. Kita sendiri yang tahu dan Allah, orang lain tidak tahu. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wa ma jilaha, apa pembersihnya? Jadi sahabat ini mereka santri teladan, bukan santri kayak sekarang ini. Tidak mau bertanya, dengar aja, paham. Giliran kasih soal, Jadi sahabat ini ketika Nabi mengatakan sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi bisa berkarat, maka sahabat itu penasaran. Berarti bagaimana cara membersihkannya? Itu sahabat. Bukan dari Bani Israel. Bani Israel ini santri ternakal sepanjang sejarah. Disuruh Nabi Musa cuma nyembelih sapi betina. Mereka bertanya lagi, sapinya bagaimana? Warnanya apa? Jenisnya apa? Hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Akhirnya apa? Sulit sendiri. Jadi ada kalau ini memang perlu ditanyakan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan, memang ada keterangan yang sudah jelas, tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau ditanyakan malah menjadi kesulitan untuk diri kita sendiri. Faqala, maka Nabi mengatakan, tilawatul Quran, obatnya atau pembersih hati yang berkarat tadi yaitu membaca Al-Quran. Iya. Tapi membaca Al-Quran ini kalau bisa dirasakan dengan maknanya, sambil kita baca juga artinya, sehingga kita tahu apa yang kita baca. Karena obat hati onolinu berbahore. Obat hati ada 5 perkara.
makna. Membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi tidak sekedar membaca Al-Quran, juga kita resapi maknanya. Wa dzikrul maut, yang kedua mengingat mati. Ini dua ini luar biasa. Semuanya mengingatkan mengenai akhirat. Membaca Al-Quran mengingatkan tentang akhirat, karena dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai akhirat. Mengingat mati. Mengingat mati ini juga luar biasa. Karena manusia ini kalau tidak sering dzikrul maut, kalau tidak sering mengingat mati, nanti perasaannya dia akan bingung aja. Perasaannya ketika melihat orang dibopong ke kuburan, perasaannya cuma dia yang dibopong, saya nggak dibopong. Seakan-akan seperti itu. Kalau tidak direnungi, idza hamalta ila al-quburi janazatan, kalau kamu membawa jenazah ke kubur, fa'lam bi annaka ba'daha mahmudun, maka ketahuilah suatu saat kamu yang dibopong. Ini tuh. Maka kalau melihat orang yang membopong jenazah sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, di kuburan sambil ketawa-ketawa, itu terkadang aneh. Kok bisa ketawa dengan kuburan? Kok bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, bersandar-sandar dekat kuburan? Itu aneh. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah kita buat ketika di dunia. Itu masalahnya. Kecuali kalau kita mati, kita bisa minta kepada Allah request atau mengajukan permohonan, ya Allah, saya mohon dikembalikan ke dunia dan disetujui. Nah, itu bolehlah santai-santai kita. Masalahnya kalau sudah mati kan kembali ke dunia, sedangkan amal itu hanya diterima ketika di dunia. Kalau sudah sampai ke kubur, sudah tutup buku catatan amal. Yang hanya bisa masuk adalah amalan jariah, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Selainnya tidak bisa ditulis lagi. Dan yang lainnya, maksudnya doa-doa orang Islam itu masih bisa masuk. Kiriman pahala dari saudara walaupun bukan anaknya, kiriman Fatihah, kiriman Yasin itu masih bisa masuk. Kenapa? Karena walaupun tidak disebutkan dalam 3 amal jariah yang disebutkan tadi, tapi tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan manfaat dari doa-doa ataupun kiriman-kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Adapun ayat Al-Quran dalam surat An-Najm, Allah mengatakan wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ini maksudnya bukan berarti kalau ada orang mengirim pahala kepada orang yang meninggal itu nggak nyampe, bukan begitu. Karena kita bisa mendapatkan manfaat dari kiriman pahala orang yang masih hidup. Maksudnya kita ini yang meninggal misalnya bisa mendapatkan kiriman pahala daripada orang yang hidup, itu juga karena usaha kita.
ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah. Kalau jamaahnya 2 sama jamaah 10 orang, kira-kira banyakan pahala yang mana? Banyakan yang 10. Kenapa bisa banyak? Karena keberkahan kawan-kawannya tadi. Karena keberkahan kawan-kawannya tadi. Keberkahan kawan-kawan itu terhubung karena apa? Terhubung karena keimanan dalam hati, semuanya orang beriman. Akhirnya dia setelah dapat manfaatnya jamaah yang lain. Begitu juga orang yang meninggal dunia, dia tetap bisa mendapatkan manfaat daripada kiriman-kiriman amalan kepada orang hidup. Kenapa? Karena mereka sama-sama orang beriman. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa mengirim pahala itu sampai kepada mayit. Yang terakhir, Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi asyaddu udhunan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mendengarkan, memperhatikan ila qari'il Quran, kepada pembaca Al-Quran, min sahibil qainati, daripada majikan yang memiliki biduan, kepada nyanyian yang dilantunkan oleh biduan tersebut. Jadi kan kalau orang dulu itu kan mereka punya budak perempuan, nanti yang pandai menyanyi ketika malam-malam libur, maka dibuat acara, nanti ada yang nyanyi di depan sambil joget-joget. Nanti majikannya melihat dengan penuh dan penuh perhatian. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi memperhatikan hambanya yang membaca Al-Quran daripada majikan yang menggunakan budaknya tadi bernyanyi. Ibarat kita mengarang sebuah buku, kemudian buku itu dibaca oleh orang lain, kita senang nggak? Senang. Begitulah Allah. Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membacanya pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak diperhatikan? Senang diperhatikan apa dicuekin? Senang diperhatikan. Kita dicuekin sama istri juga ya. Allah. Sedih kan? Lagi dicuekin sama Allah. Iya, Allah bisa. Allah dikasih apa-apa. Iya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat, bisa membuahkan amal dan bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Insyaallah. Izin Ustaz.